Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kebijakan buka masker di luar ruangan disambut baik masyarakat dengan antusiasme aktivitas di luar ruangan seperti Car Free Day minggu kemarin di Jakarta. Namun sejumlah epidemiolog berharap warga tidak 100% buka masker karena penularan COVID-19 masih ada. Pelaksanaan Car Free Day seakan menjadi awalan kegiatan buka masker di luar ruangan atau outdoor. Warga yang antusias pun mengaku senang bisa beraktivitas di luar ruangan dan tanpa masker. Kalau untuk buka masker di ruang terbuka sih, ya kita setuju Kak, karena emang udah lama banget nggak ini kan menghirup udara sejuk gitu. Dari dulu kan udah 2 tahun kita pakai masker terus. Ya ke depan semoga begini aja terus, jadi biar enak lah kita bisa jalan-jalan lagi. Ya enak sih karena udah di luar kan, sebenarnya udah nggak perlu pakai masker ya, udah enak lah daripada di dalam nanti ya nggak masalah sih pakai masker lagi kalau. Pemprov DKI Jakarta menjadikan Car Free Day sebagai kegiatan luar ruangan yang diperbolehkan meski dilakukan dengan keterbatasan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas kegiatan di fasilitas umum lainnya juga akan dibuka secara bertahap. Kita sudah mulai, terima kasih pada Pak Jokowi pemerintah pusat yang telah memberikan kelonggaran dan Pemprov mendukung, salah satunya kebijakan Car Free Day kita akan mulai tanggal 22 ya. Pak, kalau Monas ini kira-kira kapan dibuka Pak? Iya tentu nanti juga akan segera ya, segera. Nanti Untuk, secara bertahap kita Car Free Day dulu, nanti baru kita cari waktu untuk Monas ya. Namun, epidemiolog berpendapat lain. Pernyataan Presiden dianggap bisa menimbulkan implementasi dan persepsi berbeda di benak masyarakat. Kebijakan membuka masker di ruangan terbuka dinilai terlalu dini. Sehingga kita susah bersikap atau kalau melepas masker yang aman di mana begitu. Kan kalau di Delta siapa mau lepas masker begitu kalau di daerah Delta. Kalau itu daerah Omikron ya wajar kalau kemudian kita membolehkan melepas masker. Tapi kalau di daerah Delta jangan coba-coba. Kebijakan ini sudah bisa diambil ya, meskipun saya sendiri berharap mulainya kebijakan ini sebetulnya akan lebih baik kalau 1 bulan pasca Lebaran Idul Fitri. Jadi akhir Mei lah atau awal Juni. Ya, karena biasanya kita melihat lonjakan kasus itu setelah 1 bulan. Di sisi lain, epidemiolog juga mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO belum mencabut status pandemi COVID-19 sehingga resiko penularan COVID-19 masih ada. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 2 minggu pasca libur panjang dan cuti lebaran, bagaimana epidemiolog melihat kasus COVID-19 di Indonesia? Benarkah kebijakan buka masker di ruang terbuka dan diberlakukannya kembali aktivitas di luar ruangan sudah aman? Bisakah Indonesia disebut memasuki endemi ketika WHO belum mencabut status pandemi COVID-19? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Selamat siang, Ibu Mas Dalina, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya, Ibu Mas Dalina, bagaimana Perhimpunan Ahli Epidemiolog melihat kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, khususnya pasca libur panjang dan cuti lebaran? Apakah memang keputusan pemerintah yang membebaskan masyarakat untuk membuka masker di luar ruangan itu terlalu terburu-buru atau seperti apa nih tanggapannya, Bu? Ya, setelah 2 minggu selesainya libur panjang, kita tidak melihat adanya lonjakan kasus ya. Sama seperti dugaan kita di tahun-tahun yang lalu, sebenarnya PAI secara konsisten sudah mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara mobilisasi dengan peningkatan ataupun penurunan jumlah kasus. Yang jauh lebih dominan atau memberikan kontribusi paling besar itu adalah varian of concern baru yang belum bersirkulasi, kemudian yang kedua kapasitas testing, dan yang ketiga adalah positivity rate. 3 hal ini yang sebenarnya lebih memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus. Sekarang sudah minggu kedua dan ini sudah bisa membuktikan puluhan juta orang mudik tidak akan menimbulkan lonjakan kasus. Memang ada kenaikan sedikit, tetapi itu disebabkan karena testing kita juga meningkat setelah libur Lebaran.
Dan kemudian yang kedua, ketahanan tubuh masyarakat agak turun karena mudik kemarin disebabkan karena kelelahan dan stres ya akibat antrian panjang pada saat Lebaran. Semoga 2 minggu ke depan ini akan menjadi lebih baik. Apakah kebijakan melepas masker di ruang terbuka sudah tepat? Ya. Karena kita sudah 7-8 minggu berada pada kondisi terkendali. Dan perlu diketahui sebenarnya target kita mestinya bukan menuju endemi, karena endemi itu sebenarnya sama saja dengan epidemi, tapi dalam jangka waktu yang lebih lama. Sementara kalau pandemi itu epidemi dalam wilayah yang luas. Jadi kalau kita mau masih bicara endemi, maka sebenarnya kasus kita mestinya belum terkendali. Maka disebut sebagai endemi, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Karena ini sudah 3 tahun berlalu. Dan kita berharap ke depan itu kita menjadi terkendali. Atau dengan terkendali itulah kita menjadi normal kembali kehidupan kita. Baik, Ibu Mas Dalina, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini tentunya aktivitas di luar ruangan atau di ruang terbuka seperti Car Free Day perlahan mulai diberlakukan kembali. Tapi masyarakat juga masih ada yang tetap menggunakan masker, ada juga yang lepas masker walaupun sedang berkerumun begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa, Bu? Ya, jadi penggunaan masker itu juga harus rasional. Jadi apa yang dimaksud dengan penggunaan masker yang rasional? Penggunaan masker yang rasional itu adalah menggunakan masker memang ketika dibutuhkan. Di awal-awal pandemi, sebelum masker itu diwajibkan pada seluruh orang di di satu wilayah, masker biasanya digunakan oleh mereka yang sakit. Jadi saat ini kita tetap kembali kepada bahwa masker itu digunakan pada mereka yang sakit. Kemudian yang kedua, masker itu juga memiliki nilai baik, artinya kita tidak usah mempertentangkan tentang apakah wajib atau tidak menggunakan masker ketika kondisi terkendali. Adalah baik tetap menggunakan masker karena masker itu bisa juga mencegah bukan cuma COVID tetapi juga penyakit infeksi virus lainnya seperti TB, virus dan bakteri ya, karena TB disebabkan oleh bakteri. Seperti TBC, kemudian juga influenza itu cukup baik. Jadi kalau ada mereka yang tetap menggunakan masker itu sangat baik sekali, tetapi kita tidak boleh mendiskriminasi mereka yang tidak menggunakan masker terutama di tempat terbuka. Baik, jika kita lihat dari angka vaksinasi termasuk booster COVID-19, apakah Indonesia sudah dalam tahap aman, terutama kalau kita bicara dari sisi herd immunity, Bu Mas Dalina? Imunisasi itu membantu ya dalam proses pengendalian, karena imunisasi itu memberikan imunitas atau ketahanan secara individu supaya kalau kita terinfeksi tidak terkena gejala yang berat ataupun kritis. Tetapi imunisasi bukanlah kunci utama di dalam pengendalian wabah. Pada saat ini cakupan imunisasi kita masih di 61,7% ya, masih cukup jauh menuju 70%. Jadi sebaiknya pemerintah itu mempercepat ketercapaian dosis 2 ya untuk imunisasi COVID kita. Apakah booster dibutuhkan? Booster itu dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, jika terjadi peningkatan kasus yang eksponensial dan ditambah dengan kematian yang tinggi, maka dibutuhkan booster dalam waktu yang cepat. Jika tidak ada kondisi-kondisi tersebut, maka menurut pandangan kami itu booster bukanlah menjadi prioritas. Ditambah dengan satu lagi, kalau ada varian of concern baru, penting bagi kita juga untuk melakukan booster. Baik, kita harapkan tentunya tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Sama-sama.